Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara Manarema hari ini. Tentu saya harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tetap bersemangat, tetap senantiasa punya dorongan untuk belajar terus firman Tuhan. Kami percaya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti acara Manarema ini, pengetahuan kita tentang firman Allah akan bertambah. Mari kita buka acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh terus belajar kebenaran firman Allah melalui acara Manarema hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami harus kaya akan kebenaran firman Allah. Kaya rohani, bukan cuma kaya jasmani. Tuhan menginginkan supaya kami menguasai firman Allah. Dan dengan demikian kami akan lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kaum Saduki bagian yang kedua. Ini merupakan bagian yang terakhir karena saya hanya membahas kaum Saduki dengan 2 seri. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang siapa sebenarnya kaum Saduki itu. Nah, pada bagian yang kedua ini saya akan membahas pandangan kaum Saduki. Sekali lagi, dalam bagian kedua ini saya ingin membahas mengenai pandangan kaum Saduki. Kita perlu tahu pandangan kaum Saduki supaya dengan demikian kita mengerti apa dasar tindakan mereka. Ada yang berpendapat bahwa golongan Saduki mungkin mulai berdiri pada zaman Hasmoneus, kira-kira tahun 166 sampai 63 sebelum Masehi, di mana golongan ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya kota Yerusalem kira-kira pada tahun 70 Masehi. Ada banyak pandangan dari kaum Saduki yang pada dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyangkal kekuasaan tradisi lisan dan menganggapnya tidak mengikat. Bagian yang kedua, mereka sangat bersandar pada diri sendiri sehingga menyangkal keterlibatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan lihat pandangan kaum Saduki. Yang ketiga, mereka menafsirkan Taurat Musa secara lebih harfiah dibandingkan dengan golongan Farisi. Pandangan kaum Saduki yang keempat, mereka sangat ketat dalam menekankan kemurnian golongan Lewi. Pandangan kaum Saduki yang kelima, mereka menghubungkan segala sesuatu dengan kehendak bebas. Pandangan kaum Saduki yang keenam, mereka membantah adanya kebangkitan orang mati, bisa dilihat dalam Matius 22 ayat 23, Markus 12 ayat 18 sampai 27, dan Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-8, dan mereka juga membantah adanya kehidupan setelah kematian. Pandangan kaum Saduki yang ketujuh, mereka menolak kepercayaan kepada malaikat dan setan-setan. Pandangan yang kedelapan, mereka menolak adanya dunia roh. Pandangan kaum Saduki yang kesembilan, mereka menolak konsep takdir, kekekalan jiwa,
dan ganjaran kekal setelah kematian, serta mereka menerima adanya kehendak bebas. Pandangan yang ke-10, mereka menyangkal soal kehidupan kekal dan meyakini bahwa setiap jiwa akan binasa setelah kematian, sehingga mereka menyangkal adanya hukuman atau upah apapun setelah kehidupan di dunia ini. Pandangan yang ke-11, mereka hanya menerima kitab-kitab Musa sebagai kitab suci yang kanonik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah ke-11 pandangan kaum Saduki yang kita pelajari. Penting sekali bagi kita untuk bisa mengerti pandangan mengenai apa yang dipercayai oleh kaum Saduki. Karena penekanan yang amat kuat terhadap kitab Taurat Musa, kaum Saduki amatlah memandang penting penyembahan Allah melalui kultus bait suci di Yerusalem. Kaum Saduki cenderung percaya bahwa selama mesbah masih mengepulkan asap di bait suci, dan bila kultus-kultus masih dijalankan dengan setia, maka tuntutan-tuntutan agama akan dipenuhi dan Tuhan ada beserta mereka. Karena itulah setelah bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi, otomatis kaum Saduki menghilang karena tidak ada ritual yang dapat dijalankan lagi. Sikap politis kaum Saduki mendua, sebab sebagai orang Yahudi sejati seharusnya mereka tidak menerima adanya penguasa asing di negeri Yahudi. Namun di sisi lain, mereka bersikap realistis terhadap kenyataan bahwa Romawi lebih kuat dan Yahudi tidak berdaya. Terhadap Helenisme atau budaya Yunani, mereka juga bersikap mendua. Mereka bersikap simpati dan condong terhadap Helenisme, serta bermaksud menyerap sebanyak mungkin, tetapi sekaligus mereka ingin mempertahankan identitas Yahudi. Dengan demikian, di dalam kehidupan sehari-hari, kaum Saduki condong menyesuaikan diri dengan kehidupan Yunani, sedangkan dalam bidang keagamaan, mereka memegang teguh agama Yahudi seturut Taurat Musa. Kaum Saduki hanya mengakui kewibawaan 5 kitab Taurat Musa. Mereka juga curiga terhadap kepercayaan populer masyarakat Yahudi tentang Mesias yang datang dari Allah untuk membebaskan tanah Yahudi dari penjajahan. Demikianlah uraian mengenai pandangan kaum Saduki dan segala sesuatu yang mereka percayai. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus akan memberikan hikmat lebih lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita lebih mengerti akan isi kitab suci. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas kaum Saduki bagian yang kedua atau bagian yang terakhir, yaitu khususnya membahas tentang pandangan kaum Saduki. Biar ini akan memperkaya wawasan rohani kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.